Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Mantan Sales. Saat ini saya berada di kebun sayur ya, di daerah Pontian Johor. Jadi saya lagi cabuti rumput yang nantinya akan ditanami sayuran. Jadi sebelumnya saya sudah cukup banyak ya kerja di Malaysia ini. Saya pernah kerja kedai, kerja di kandang lembu juga pernah, bahkan kerja kontrak pun saya sudah pernah ya. Tapi pengalaman saya kerja di kontrak ya, kerja bangunan, gaji memang sebulan 2 kali ya. Dia di pending 5 hari gaji. Jadi misalnya kita kerja dari tanggal 1 sampai tanggal 15, gajiannya itu di tanggal 20. Jadi kerja di tanggal 16 sampai tanggal 30, gajiannya itu di tanggal 5. Jadi dia di pending 5 hari. Tapi di kerjaan kontrak itu saya ini ya, gaji saya itu sering terlambat. Jadi kami yang bekerja di situ gajinya itu sering telat, seminggu bahkan sampai 2 minggu. Sementara kita kan perlu makan ya. Jadi karena gajinya sering telat, nggak jelas, saya pun pindah kerja. Sekarang saya kerja di kebun ini. Jadi dari kerja kontrak saya pindah di kerja kebun. Sebenarnya sama aja sih kerja kontrak sama kerja kebun, sama-sama kena panas ya. Jadi kalau kalian yang tidak tahan panas, sebaiknya kalian tidak usahlah kerja di kebun ataupun kerja kontrak di Malaysia ini. Dan kalau kalian mau berangkat ke Malaysia, kalian harus mempersiapkan fisik dan mental kalian ya. Jadi Malaysia ini memang keras ya, tidak seindah seperti yang kita bayangkan. Jadi mungkin kalian melihat teman-teman kalian ataupun saudara kalian yang berhasil di Malaysia ini, yang ini ya, yang merantau pulang balik ke Indonesia itu sudah hidupnya sudah berkecukupan, sudah bisa beli ini, beli itu, sudah bisa bangun rumah. Jadi kalian mungkin hanya melihat hasilnya aja. Kalian tidak melihat seberapa besar perjuangan mereka dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki di Malaysia ini. Jadi kalian tidak tahu itu. Kalian hanya tahu hasilnya saja. Mereka pulang-pulang bawa uang banyak, mereka bisa bangun rumah ataupun membuka usaha dengan modal kerja selama kerja mereka di Malaysia. Jadi mungkin kalian hanya tahu itu aja, tapi kalian tidak pernah tahu bagaimana mereka itu meraih itu semua. Tentunya butuh perjuangan ya. Jadi ada banyak faktor ya sebenarnya kenapa orang sampai berangkat ke Malaysia untuk bekerja. Jadi biasanya itu faktor ekonomi ya. Jadi faktor ekonomi adalah faktor yang utama ya, saya rasa ya. Jadi kebanyakan orang yang kerja ke Malaysia itu, yang merantau ke Malaysia itu karena faktor ekonomi. Yang kedua mungkin karena terlilit hutang ya. Jadi mungkin hutang sudah sampai di leher, jadi tidak punya pilihan lain. Akhirnya mereka pun berangkat merantau ke Malaysia ini untuk mencari rezeki, untuk merubah nasib lah. Jadi ada banyak faktor ya. Jadi saya sarankan ke kalian ya, sebelum kalian berangkat ke Malaysia ini untuk mencari nafkah, untuk merantau ya, kalian pikir-pikirlah dulu. Kalian persiapkan fisik dan mental kalian. Jadi kehidupan di Malaysia ini keras. Jadi untuk kita ya para TKI, pekerjaan yang ada di Malaysia itu adalah pekerjaan-pekerjaan kasar ya, kuli ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang menguras tenaga. Jadi kalian jangan terlalu banyak berharap lah. Jika kalian merantau ke Malaysia ini, kalian bisa mendapatkan pekerjaan di ruangan ber-AC, di kantor ya. Jadi kalian jangan terlalu berharap banyak lah. Apalagi kalau kalian itu kosongan. Jadi saya sarankan sebaiknya kalian itu ke Malaysia ini berangkatlah secara resmi ya, ada permit kerja. Karena sepengetahuan saya dari teman-teman yang tidak memiliki permit, yang masuk ke Malaysia ini secara ilegal, mereka itu banyak yang terzolimi ya. Jadi terzolimi dalam arti gaji mereka itu sering telat ya, sering telat diberikan, bahkan sampai berminggu-minggu. Selain itu banyak diantara mereka juga yang mengeluhkan gaji mereka itu banyak kena potongan ya, potongan inilah, potongan itulah. Sementara mereka tidak merasa ada mengeluarkan uang untuk itu. Jadi ada aja lah potongan. Jadi sebagai contoh ya, teman saya yang kerja kontrak itu ya, jadi mereka makan itu di kantin.
Jadi setelah mereka hitung-hitung, makan mereka itu hanya sekitar 150 ringgit ya sebulan ya. Tapi pada kenyataannya gaji mereka itu dipotong sampai 300 bahkan sampai 400 ringgit tanpa rincian yang jelas. Jadi seperti itulah kalau kita bekerja ke Malaysia ini kosongan ya. Jadi kita dizolimi dengan cara-cara seperti itu ya. Jadi kita pun tidak bisa mengadu ya. Kita mau mengadu kemana coba? Mau mengadu ke immigration atau mau mengadu ke polis? Kalau kita mengadu ke polis ataupun ke immigration, bisa dipastikan kita akan kena tangkap ya. Karena kita masuk secara ilegal ke Malaysia ini. Kita bekerja secara ilegal, secara tidak sah ke Malaysia ini. Jadi saya sarankan sekali lagi kepada teman-teman, biarlah kalian mengeluarkan sedikit uang ya, tapi kalian masuk dan bekerja ke Malaysia itu secara resmi, secara legal. Jadi biarlah misalnya kalian, perusahaan tempat kalian melamar kerja itu misalnya meminta uang ya ke kalian untuk biaya pengurusan permit lah, biaya keberangkatan kalian, sebaiknya kalian usahakanlah uang itu. Tidak apa-apa kalian mengeluarkan uang sedikit, yang penting kalian nanti pada saat bekerja di Malaysia itu kalian bisa bekerja dengan tenang tentunya, dan hak-hak kalian pun akan diberikan sepenuhnya. Jadi itu saran saya. Jadi di ladang kebun ini, di kebun sayur ini luasnya kurang lebih 1/4 hektar ya. Jadi pekerjaannya cuma saya. Jadi memang berat sih mengurus ladang seluas ini, saya seorang diri. Belum lagi kita harus terkena teriknya panas matahari ya. Jadi di Malaysia ini kalau siang itu sangat panas ya. Saya rasa lebih panas di Malaysia ini ketimbang di Indonesia. Mungkin karena dekat laut ya. Jadi panasnya itu sangat menyengat lah. Jadi kalau kalian tidak tahan panas, sebaiknya kalian tidak usahlah kerja di kebun sayur ataupun kebun buah ataupun kerja kontrak ya, kerja bangunan. Karena pekerjaan yang seperti itu pekerjaan yang memang mau tidak mau kita harus terkena terik matahari ya. Kecuali kita kerja kontrak di dalam ruangan ya, di dalam ruangan yang beratap, mungkin kita tidak kena panas. Tapi kalau kita kerja kontrak di luar ruangan yang panas matahari itu langsung mengenai kita, tentunya sangat teramat ini ya, menyakitkan lah. Bekerja di siang hari terkena panas matahari lagi ya. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi buat teman-teman yang sudah berada di Malaysia dan bekerja, tetaplah semangat. Jadi setiap kalian bekerja itu, apabila kalian letih, penat, cobalah kalian pikirkan anak dan istri kalian di kampung yang menunggu kiriman kalian ya, kiriman uang kalian. Cobalah kalian bayangkan itu. Semoga dengan membayangkan itu kalian bisa lebih semangat lagi ya dalam bekerja. Kalian bisa lebih terpacu lagi lah dalam bekerja. Dan buat teman-teman yang mungkin belum berangkat ke Malaysia, sebaiknya kalian pikirkan matang-matang, kalian persiapkanlah fisik dan mental kalian itu sebelum kalian berangkat. Dan berangkatlah ke Malaysia ini dengan jalur yang resmi. Jadi dengan jalur yang resmi tersebut tentunya kalian akan bisa tenang bekerja di Malaysia ini. Hak-hak kalian pun akan dipenuhi oleh majikan kalian, oleh bos kalian. Oke, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ringgit. Saya mau bekerja kembali ya. Doakan saya.